Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sikap terbaik bagi seorang hamba Allah yang bertauhid, yang pasti dalam perjalanan waktu ia akan diwafatkan, kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu ketika malam datang apakah esok pagi kita masih hidup. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang ketika pagi dan sore hari dia masih bisa tertawa, padahal pada saat itu kain kafannya sedang dipotong. Wa kam min sigharin yurtaja tula umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum tulamatal kubri. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan oleh orang tuanya panjang umur, panjang usia, tetapi jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya alam kubur. Wa kam min arusin zuyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Betapa banyak para pengantin yang dirias, suami untuk istri, istri untuk suami, tetapi ruhnya telah ditetapkan pada malam ketentuan takdir. Maka tazawwad, berbekalah dengan ketakwaan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Salawat salam sejahtera senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah, Rasulullah SAW, seseorang yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa Barat dengan bangsa Timur, antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, antara kulit putih dengan kulit hitam. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi kepentingan. Bahkan Islam adalah agama yang tidak terikat oleh hanya sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tetapi siapa yang paling pintar, paling pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling takwa, dan takwa adalah penilaian yang paling objektif. Rasulullah SAW bersabda, aqyasu min ummati aqtarukum dzikrul maut wa asyaddu isti'dadan lah. Yang paling pintar, yang paling pandai di antara umatku ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan menyambut datangnya kematian. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Imam An-Nasa'i, nomor hadis 1952. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Ja'a rajulun minal a'rab ila Rasulillah. Datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi. Tujuannya adalah fa aslama wa amana bih. Ingin Islam, ingin mengikrarkan kalimat syahadat di depan Nabi. Fa aslama wa amana bih. Maka diterimalah oleh Nabi. Lalu kemudian kejadian itu sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka setelah beberapa saat mengikrarkan Arab Badui ini syahadat di depan Nabi, datanglah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum muslimin hijrah ke Madinah, tak terkecuali. Fa ausa ila ashabihi an dzalikal a'rab. Nabi mewanti-wanti kepada para sahabat yang lain, jangan sampai Arab Badui yang baru masuk Islam tertinggal di Mekah. Sesampainya di Madinah, Nabi mendapatkan berbagai macam perintah
bersama para sahabat yang lain, sehingga sampailah pada perintah untuk berperang, jihad fisabilillah, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berperang, maka Rasul menugaskan kepada semua para sahabat untuk ikut serta, tak terkecuali Arab Badui yang baru masuk Islam pun ikut berperang. Nabi melihat bahwa Arab Badui berada di barisan perang untuk jihad fisabilillah. Kemudian ketika perang selesai, maka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menang, maka kaum muslimin dalam peperangan ketika berperang maka akan mendapatkan harta ghanimah, salah satu harta terbaik, terbebas dari syubhat apalagi haram. Maka semua para sahabat yang ikut berperang mendapatkan bagian dari ghanimah itu. Maka ketika Nabi SAW membagikan, Nabi tidak melihat batang hidungnya Arab Badui tersebut, lalu menanyakan kemana dia. Para sahabat pun tidak tahu. Lalu Nabi menugaskan untuk memberikan bagian ghanimah ini kepada sahabat yang lain. Setelah itu sahabat mencari, yang ditugaskan oleh Nabi mencari, bertemu di sebuah lembah. Lalu para sahabat Nabi yang ditugaskan masuk ke rumahnya. Wahai Arab Badui, hadhihi ghanimah qasaman nabiyyu laka. Ini adalah ghanimah, Nabi bagikan kepadamu. Lalu dengan raut muka yang kurang senang, Arab Badui menerima ghanimah itu. Tetapi beliau langsung mencari Nabi, pergi untuk mencari Nabi. Lalu sampailah di depan Nabi, lalu berkata kepada Nabi, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Ini apa ya Rasulullah? "Hadhihi ghanimah qasamtu laka." Ini adalah ghanimah, bagianmu yang aku bagikan, hakmu, milikmu, halal. Lalu jawaban dari Arab Badui, "Wa alama hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." Bukan karena ini aku mengikutimu ya Rasulullah. Aku ikut berperang, aku ikut berjihad fisabilillah itu bukan karena ghanimah ini, bukan. Tetapi aku ketika ingin berperang denganmu itu yang saya inginkan hanya satu, ingin mati fisabilillah. Fa'amuta fa'adkhulul jannah. Aku ingin wafat di jalan Allah dan aku ingin masuk surga. Dan masuk surganya, jihadnya, syahidnya bukan karena sabatan perang. Aku ingin terkena persis oleh busur panah tepat di leherku. Itu yang aku inginkan. Mendengar jawaban tersebut, lalu Rasulullah berkomentar, "Intasdukillah yasduka." Baik kalau begitu, kalau engkau intasdukillah, kalau engkau jujur dengan cita-cita akhiratmu itu, maka Allah lah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Yang ingin kita garis bawahi adalah intasdukillah yasduka. Ketika kita jujur bercita-cita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yasduka, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Maka dari kisah ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kaum muslimin itu cita-citanya bukan hanya duniawi saja, tapi kita harus mempunyai cita-cita akhirat yang begitu tinggi, sehingga kalau kita betul-betul jujur dan ikhlas, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Mungkin saja di antara kita hari ini ada yang ingin menghafal Quran tapi terbentur oleh waktu dan usia, tapi cita-cita kita masih tinggi. Mungkin saja di antara kita ada yang ingin membangun pesantren, walaupun bukan kiai, walaupun bukan ulama, tapi cita-cita itu ada di dalam diri kita. Maka tanamkan itu, gantungkan itu, maka Allah lah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Maka sebagai penutup khutbah ini, khatib akan ingin memberikan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wa wafata fi biladi nabik." Ya Allah, berikankah aku rezeki wafat di jalanmu dan wafat di atas tanah nabimu. Mendengar doa itu, sahabat Abdurrahman bin Auf agak sedikit menyinyir, "Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin wafat fisabilillah jangan di Madinah. Madinah tempat aman, damai, tentram. Pergilah ke tempat-tempat yang sedang berperang." Tetapi dengan komentar itu, Umar bin Khattab terus-menerus berdoa, dan sampai pada akhirnya beliau ketika sholat subuh, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Beliau wafat fisabilillah dan wafat di atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Madinah al-Munawwarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul